Bayangkan tanah seluas mata memandang, tanpa pagar, tanpa sertifikat. Tapi setiap orang tahu mana milik siapa, mana batas siapa, dan mana yang tak boleh dilanggar. Nenek moyang kita hidup di dunia seperti itu. Sebuah dunia di mana mematok tanah bukan tentang kepemilikan, tapi tentang hubungan. Hubungan antara manusia dengan tanah, leluhur, dan semesta. Dalam kebudayaan Nusantara, tanah bukan benda mati. Ia hidup. Ia punya jiwa. Ia disebut ibu. Karena ia memberi makan, memelihara, bahkan mengambil kita kembali saat kita mati. Maka saat seseorang membuka lahan di hutan, itu bukan sekedar mengklaim. Itu adalah ritual, sebuah kesepakatan tak tertulis antara manusia, alam, dan leluhur. Tidak ada akta, tidak ada meteran, tapi tanah dijaga dengan rasa tanggung jawab. Di Minangkabau, tanah pusaka disebut harta yang tak boleh dibagi. Di Papua, tanah bukan milik individu, tapi milik klan yang dijaga bersama. Nenek moyang kita tidak bebas mematok tanah. Mereka mematoknya dengan izin semesta. Di hampir seluruh Nusantara, kita menemukan pola yang sama. Tanah adalah milik bersama, diwariskan dari generasi ke generasi, dan tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Inilah yang disebut sebagai hak ulayat. Sistem di mana satu komunitas menguasai tanah atas dasar leluhur, bukan atas dasar hukum negara. Di masyarakat adat Dayak, hutan, ladang, dan sungai itu punya pemilik yang tak tampak. Yang dimaksud pemilik yang tak tampak adalah roh sang penjaga alam. Melanggar batas tanah bukan hanya pelanggaran sosial, tapi juga spiritual. Maka tanah tidak dipatok sembarangan. Setiap garis, batas itu ditentukan oleh cerita, oleh sejarah, dan oleh darah. Tapi dunia berubah saat POC datang, lalu Belanda menguasai tanah air. Semua yang sakral mulai dikalkulasi dalam angka. Mereka memperkenalkan hukum barat, Agraris Wage 1870. Sebuah sistem yang menyatakan tanah bisa disewa, digadai, bahkan diklaim negara jika dianggap tanpa pemilik hukum. Tapi, apa makna tanpa pemilik? Apakah komunitas adat yang tidak punya dokumen resmi berarti tak punya tanah? Maka tanah dijadikan komoditas, dijual, ditanami tembakau, kopi, gula, dan sebagainya demi keuntungan perusahaan Eropa. Roh tanah dipaksa menjadi angka dalam laporan dagang. Warisan dari sistem kolonial masih terasa sampai saat ini. Kita hidup dalam negara merdeka, tapi banyak masyarakat adat tetap dianggap pendatang di tanahnya sendiri. Sejak 2015, lebih dari 2.700 konflik agraria terjadi di Indonesia. Banyak di antaranya melibatkan tumpang tindih antara hak ulayat dan sertifikat hukum negara. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan hutan adat bukan lagi hutan negara, tapi di lapangan masih banyak pengabaian. Kita mewarisi luka sejarah. Tanah yang dulu diwariskan dengan adat kini dipertaruhkan di meja pengadilan. Nenek moyang kita tidak sembarangan dalam mematok tanah. Mereka mematoknya dengan keringat, dengan doa, dengan rasa takut melanggar kehendak alam. Mereka tahu tanah itu bukan milik mereka. Mereka semua hanya menumpang hidup di atas tanah tersebut.
Tapi kini tanah hanya dilihat dari dokumen, dari pajak, dari akta. Maka pertanyaannya bukan lagi kenapa dulu mereka bisa mematok tanah sesuka hati, tapi mengapa sekarang kita tak lagi merasa memiliki tanah meskipun punya sertifikatnya. Karena yang hilang bukan hanya hak, tapi hubungan kita dengan tanah dan dengan diri kita sendiri. Sekarang malah ada wacana di mana ada tanah dari warga yang menganggur selama 2 tahun akan diambil alih oleh negara. Rasanya tanah tak lagi terasa seperti jiwa dalam alam kita. Dan sekarang rasanya tanah hanya seperti objek yang diperebutkan. Dan terkadang kita lupa ada tanah yang memang tidak perlu diusik agar kelestarian alamnya terjaga. Terima kasih.